Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Maha Pemurah, yang telah mengaruniakan kami kehidupan dan kebercukupan, pada kesempatan Minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan tidak hilang begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi senantiasa tumbuh dan terus bertumbuh sampai berbuah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang hamba sampaikan adalah seturut dan sekehendak Tuhan.
Kami mohon berkat Tuhan awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Doa ini kami mohonkan kepada Tuhan, Sang Pencipta pun Sang Perawat alam semesta. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Yang bahagia adalah orang-orang yang mau membaca, mendengarkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sungguh sangat tidak menyenangkan ketika pada kesempatan hari ini kita tidak bersama dalam satu ruang. Tetapi tentu itu bukan satu alasan untuk kita tidak bersama dalam kasih Allah. Ada banyak keadaan yang mungkin membuat kita seakan-akan ya udahlah begitu. Menganggap kita seakan-akan membuat kita berkata ya wes lah. Dan itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang cukup membuat kontroversial adalah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, Pilkada 2020, pemilihan kepala daerah. Begitu banyak kontroversi dan tantangan yang seakan-akan membuat kita, ya wes lah, mau pandemi malah pilkada. Dan itu tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak memberikan manfaat yang berlebih ketika kita hanya berkata, ya wes lah. Kita tidak merubah apapun. Justru, ya wes lah itu menunjukkan bahwa kita sedang dalam suasana kecemasan. Sedang dalam suasana penuh kekhawatiran. Baik kecemasan, kekhawatiran, depresi, resah, tertekan, agitasi, ketegangan, ketersinggungan. Itu menunjukkan bahwa kita dalam suatu gejolak batin yang itu menunjukkan bahwa kita sedang tidak nyaman secara lahiriah. Ya, tentu efeknya di dalam pikiran kita, tetapi tentu berdampak pada kehidupan kita. Dan kita harus sadar bahwa emosi ini, keadaan ini bisa jadi mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat iklan di televisi, di media sosial, di platform YouTube atau yang lain-lainnya, kita seakan-akan dibuai ya bahwa orang-orang yang kita lihat dengan produk-produknya itu akan menyelesaikan masalah kita. Sama seperti politisi pada prinsipnya ya, bahwa ya untuk memilih mereka harus menjamin masa depan kita yang tidak menentu. Sehingga ketika kita ingin melihat
Atau sehingga ketika kita ingin menikmati penuh dengan kekhawatiran tentang makanan, lumbung, jalan, dan lain-lain, mereka datang seolah-olah mereka adalah penyelamat kita. Seolah penjamin kekhawatiran kita. Padahal, ya Bapak Ibu, mereka memainkan kekhawatiran kita. Sehingga dari situ, kita memilih seseorang untuk menjadi pemimpin kita bukan karena kita rasional atau masuk akal, tetapi karena kita takut dan khawatir akan masa depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perasaan seperti kecemasan, khawatir, resah, ya, tertekan, gelisah, tegang, tersinggung, dan lain-lain, ya, itu mempengaruhi kehidupan kita, penampilan luar kita, pengambilan keputusan kita, dan pada akhirnya adalah arah hidup kita. Itulah mengapa pada kesempatan pagi hari ini, ya, Yesus mengajak kita untuk kita tidak khawatir akan keseharian kita. Ini merupakan keberlanjutan ya Bapak Ibu ya daripada khotbah Yesus di bukit ya. Setelah Yesus mengatakan tentang harta, Yesus mengatakan tentang mamon, kepada siapa pada akhirnya kita akan memilih ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Yesus mengatakan tentang kekhawatiran. Apa yang perlu kita ketahui di sana? Bahwa sebenarnya ketika kita sudah berbicara tentang harta, kepada siapa kita mengabdi, maka akan muncul kekhawatiran di sana. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini Yesus mengajarkan agar kita mau melawan. Yesus memerintahkan agar kita melawan kecemasan kita. Ya, perhatikan Bapak, Ibu. Kata-kata pertama Yesus mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu." Ya, itu menunjukkan bahwa ketika Yesus mengatakan itu, Yesus menunjukkan kepastian. Ya. Karena itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya sudah Yesus tahu dan Yesus mau pastikan itu kepada kita semua. Perintah itu dibangun, ya. Ya, perintah itu dibangun oleh Yesus karena Yesus ingin bahwa Dia harus menjadi Tuhan atas kita. Dan kita harus patuh akan itu semua. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa kita harus menjadi orang yang taat. Kita juga harus menjadi orang yang bijaksana. Dalam artian kita peduli akan kekhawatiran kita, kita juga bijaksana akan pengambilan keputusan kita. Ya. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perikop kita menunjukkan bahwa kita tidak memiliki alasan untuk cemas. Ya. Karena apa? Hidup dan tubuh kita sudah jauh lebih berharga daripada apa yang kita makan, minum, dan akan kita pakai. Karena apa? Pertama, ya, Yesus berbicara tentang relasi makanan, minuman, dan kecemasan. Sesuatu yang akan kita masukkan ke dalam perut kita sebagai ya keberlangsungan hidup kita. Yesus adalah seseorang yang Yesus sangat pandai ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih untuk melihat lingkungan sekitarnya dan menjadikan itu sebagai dasar nilai. Ketika Yesus mengatakan ini, Yesus duduk di sisi gunung dan menghadap sisi bukit ya Bapak, Ibu, dan menghadap ke sisi danau Galilea. Ketika Yesus menunjukkan ya perumpamaan ini, perintah ini, Yesus langsung menunjuk burung-burung yang sedang terbang sambil mengatakan, burung-burung itu ya, mereka tidak menabur, mereka juga tidak menuai, tetapi Allah memelihara itu semua. Dan apakah kita tidak jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Tentu tidak. Kita sangat jauh lebih mulia daripada burung-burung itu. Argumennya sederhana, logikanya sederhana. Kalau Tuhan saja memelihara burung itu, apalagi kita, manusia. Lalu bagaimana? Apakah akhirnya kita bertanya, loh, kan aku juga harus butuh kerja. Ya, iya, betul. Ya. Kita dipelihara oleh Tuhan tidak berarti kita tidak bekerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam 2 Tesalonika 3, ya, Paulus mengatakan bahwa siapa tidak mau bekerja, ya jangan biarkan dia makan. Itu menunjukkan apa, Bapak, Ibu? Yesus tidak mengatakan bahwa kita tidak berhenti, tidak melanjutkan pekerjaan kita, ya. Yesus tidak menganjurkan kita untuk berhenti bekerja, ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kita tidak perlu cemas karena Tuhan akan menyediakan, sehingga jangan perlu
Jangan kita merasa kita penuh kekurangan, Bapak Ibu. Ya. Tetap kita harus bekerja dan merencanakan masa depan kita, tetapi kita jangan pernah khawatir akan apa yang akan kita lalui. Lalu yang kedua, Tuhan menyediakan pakaian. Dalam hal ini Yesus mengemukakan masalah pakaian dan relasinya terhadap kecemasan. Tentu, ya, selain makanan, pakaian adalah kebutuhan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Yesus juga menunjukkan bahwa sebenarnya tentang pakaian itu juga penting, ya. Penting dalam kehidupan kita. Ya, karena tentu apa kalau misalkan kita tanpa berpakaian, bukan hanya persoalan sosial yang muncul di sana, tetapi juga ada persoalan yang lain seperti kedinginan, kepanasan, ya, jika ada yang terkena radiasi tanpa tutupi pakaian juga akan berbahaya kepada kulit kita. Tentu itu sangat bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Tetapi sekali lagi Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus berharap pada pakaian. Karena Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Salomo saja ya, Salomo yang sangat mulia ya. Salomo yang sangat mulia pakaiannya aja tidak seindah bunga bakung. Dan kebenaran ini Bapak Ibu berlaku untuk kita semua, apakah kita kaya ataupun miskin, ya. Jangan pernah kita mau disibukkan oleh pakaian. Ini tantangan bagi kita semua karena terkadang ketika kita merasa bahwa kita punya cukup uang, ya, kita malah beli pakaian. Ya. Beberapa hal yang terjadi yang menurut saya ini sedikit memprihatinkan adalah ketika rame-ramenya bantuan sosial ya pada bulan Juni atau bulan Mei ya. Ketika pemerintah menguncurkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat kala pandemi, justru bantuan sosial untuk dibelikan pakaian. Ini memprihatinkan bagi saya Bapak Ibu karena pakaian itu menjadi halangan kita. Terlebih-lebih Bapak Ibu ketika kita mengikuti bisnis fashion saat ini, yaitu adalah bisnis yang sangat besar ya, karena kita selalu khawatir akan kebudayaan, kita khawatir kurang update, kita khawatir dilihat kayak gini sama orang lain, dilihat rendah, dipandang rendah. Dan apakah Anda mengenakan pakaian untuk mengesankan sesama manusia atau mengesankan Tuhan? Mari kita perhatikan baik-baik tujuan kita seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, khawatir itu hanya memiliki dua sifat dasar, yaitu kesia-siaan dan iman kita kecil. Ya, kesia-siaan apa? Karena tidak akan merubah jalan hidup kita, justru kita diperlambat progres kehidupan kita. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita itu imannya kecil, ya tentu. Karena dengan kita khawatir akan apa yang kita makan, kita sudah merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Di mana iman kita di sana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada satu obat untuk kita tetap senantiasa sembuh dari kekhawatiran. Ya, ada obat, Tuhan menawarkan obat, yakni pada ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mereka yang tidak mengenal Tuhan menghabiskan waktu mereka dengan mencari makan, dia sibuk mencari makan dan minuman dan pakaian. Mereka tidak akan berfokus kepada Tuhan. Mereka akan ketinggalan jauh dari kerajaan Allah. Dan ya, kita tahu pada akhirnya kepada siapa mereka bertuju. Mamon. Sangat sederhana secara teori Bapak Ibu ya, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan karena tekanan yang diberikan dunia kepada kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, semuanya berawal dari cara pikir kita terhadap apa yang akan kita lalui. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mencoba membaca ayat ke-33 dan ke-34, ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kekhawatiran itu adalah keasikan kita di masa depan, di masa kini terhadap ketakutan kita. Dan kita sama sekali tidak akan pernah berpikir tentang Tuhan. Karena kita hanya disibukkan dengan ketakutan, dan kekhawatiran. Dan dari sinilah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ya, terkadang ada banyak hal yang membuat kita merasa seperti itu ya, merasa ketakutan. Seperti standar kehidupan kita yang terlalu tinggi, lalu bisnis kita ya senantiasa merasa terancam, atau perbuatan-perbuatan kita,
hiburan, ya. Wah, kita pengen handphone kayak gini, khawatir, bingung lah dan lain-lain, dan juga moralitas kita secara pribadi. Ada begitu banyak hal yang membuat kita terhambat relasi kita ya dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya berarti bahwa masalah yang terpenting dalam setiap keputusan yang kita buat dan segala hal yang kita lakukan adalah dari perspektif Allah sendiri. Bukan dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang senantiasa kita inginkan ataupun apa yang kita khawatirkan. Karena apa yang saya tekankan di awal, ketika kita khawatir, kita tidak bisa berpikir secara jernih. Dan inilah yang paling menentukan tindakan kita. Yesus mengatakan kepada kita melalui perikop luar biasa ini bahwa Tuhan tidak ingin pikiran kita sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Dia ingin pikiran kita terpusat pada kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan maka Dia membuat janji yang sangat luar biasa di sini. Karena ketika kita menemukan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, sehingga itu bukan alasan untuk kita berleha-leha dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat menghayati Minggu Advent yang ketiga. Ya, tetap menjaga diri, tetap mengasihi sesama, Bapak Ibu, tetap menjadi pekabar kerajaan Allah dengan cara menyelamatkan sesama. Ya, yang pada konteks ini tentu kita harus senantiasa patuh terhadap protokol kesehatan kemanapun itu, dan akan sangat membahagiakan ketika kelak kita bisa berjumpa bersama lagi dengan suasana yang sangat penuh sukacita. Seharusnya kita tidak punya alasan untuk takut kepada masa depan kita, karena Tuhan sudah memberikan kita hidup yang luar biasa. Sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu bahwa ketika kita benar-benar mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita patuhi. Jangan pernah kita khawatir akan hari esok. Karena ketika kita mengkhawatirkan akan hari esok sama sekali, itu adalah bukti kita merendahkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.